semua. Dikawal sampai lulus. Saya kira seperti itu. Artinya nantinya kalau berapa kan nggak tahu, tetapi ketika sekolah memberikan amalan yang diberikan suatu data, kan ya konteks sekolah tenang. Terima kasih. Mereka menyelesaikan isinya dengan maksimal karena nanti kalau bisa kan saya juga untuk pendamping yang sudah lolos itu untuk mengecek berkas yang kira-kira misalnya bisa dimulai. kalau enggak nanti saya mulai kan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Wedung, Bapak Sukadi SPD MPD, kepada yang terhormat Bapak Ibu Waka, Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Wedung, kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru dan staf karyawan TU yang menghadiri kegiatan ini. Mari pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan, kebahagiaan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk menghadiri kegiatan diseminasi dari aksi nyata tentang budaya positif, salah satu program dari calon guru penggerak angkatan 10 yang ada di SMA Negeri 1 Wedung. Selawat serta salam tak lupa kita panjatkan juga, kita berikan juga kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita tunggu sapanya nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya mohon izin untuk menyampaikan susunan acara pada kegiatan diseminasi budaya positif dari program CGP angkatan 10. Yang pertama adalah nanti ada pembukaan, yang kedua adalah sambutan sekaligus membuka kegiatan, kemudian yang ketiga adalah acara inti diseminasi budaya positif, yang berikutnya adalah tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Mari untuk membuka acara hari ini bersama-sama kita membaca umul kitab Al-Fatihah supaya nanti kegiatan ini bisa berjalan lancar dan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Al-Fatihah. Terima kasih Bapak Ibu. Menginjak acara yang kedua yaitu sambutan sekaligus nanti memohon untuk bisa membuka kegiatan diseminasi budaya positif dari salah satu program calon guru penggerak angkatan 10 yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Sukadi SPD MPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Abdul Latif yang hari ini mau diseminasi budaya positif kepada rekan-rekan sejawat di SMA Negeri 1 Wedung. Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah yang saya hormati dan Bapak Ibu Guru serta tenaga kependidikan yang saya hormati pula. Marilah kita senantiasa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita, dan alhamdulillah pada saat ini kita bisa berada di ruang ini
untuk mengikuti desiminasi yang akan disampaikan oleh Bapak Abdul Latif terkait dengan tugas beliau sebagai calon guru penggerak. Sholawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaat barokahnya sejak di dunia ini hingga akhirat kelak. Ibu, Bapak yang saya hormati, saya sebagai kepala sekolah menyambut baik, sangat gembira kepada Bapak Ibu semuanya bahwa di sekolah kita ini sudah ada Bapak Ibu guru yang terlibat langsung dalam pendidikan guru penggerak, ada yang sudah lulus sebagai CGP dan menjadi guru penggerak, ada yang menjadi pengajar praktek, ada yang sedang proses pendidikan, dan ada yang akan memasuki proses pendidikan. Jadi saya atas nama sekolah mengucapkan terima kasih dan bangga pada Bapak Ibu untuk meningkatkan kompetensinya melalui keikutsertaan dalam program pendidikan guru penggerak. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mendorong kepada Bapak Ibu yang sampai saat ini belum tahu secara detail tentang program pendidikan guru penggerak, saya dorong nanti kalau ada pendaftaran calon guru penggerak di angkatan-angkatan berikutnya, saya mohon Bapak Ibu untuk bisa mengikuti, untuk bisa berperan aktif di dalam kegiatan program pendidikan guru penggerak. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena di dalam pendidikan guru penggerak yang diadakan atau diprogramkan oleh pemerintah melalui BPJG tiap provinsi masing-masing itu ada banyak ilmu baru yang Bapak Ibu peroleh di luar bangku kuliah ketika Bapak Ibu dulu mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Banyak ilmu-ilmu baru dan kita harus mengupdate ilmu-ilmu baru tersebut. Salah satu contohnya ilmu yang akan didesiminasikan oleh rekan kita Bapak Abdul Latif ini adalah tentang budaya positif. Yang mungkin kita sudah banyak melakukan budaya-budaya positif di lingkungan kerja kita dengan rekan sejawat, dengan anak-anak kita, tetapi belum ada penekanan-penekanan khusus sehingga akan disampaikan budaya positif itu yang seperti apa bentuknya, kemudian bagaimana cara menanamkan agar budaya positif itu tetap bisa berkembang terus. Kemudian anak-anak didik kita, murid-murid kita itu bisa tertanam budaya positifnya, ditumbuhkan sehingga akan membentuk karakter yang kuat. Lah ini hal-hal semacam itu tidak kita pelajari ketika kita dulu mengenyam pendidikan di bangku kuliah. Jadi banyak ilmu-ilmu yang diperoleh ketika kita mengikuti program pendidikan guru penggerak. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, di samping ilmu yang kita peroleh juga banyak kita mendapatkan wawasan dan juga praktek baik dari rekan-rekan kerja sejawat dari sekolah lain. Jadi nanti kita akan dapat belajar banyak dari rekan sejawat kita sesama Bapak Ibu guru di sekolah lain yang sudah melakukan aksi nyata, aksi baik yang bisa kita adopsi, bisa kita contoh, bisa kita kembangkan di sekolah kita. Ya, saya kira itu Bapak Ibu, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih dan sekali lagi saya mendorong kepada Bapak Ibu yang belum terlibat
secara aktif untuk mengikuti program pendidikan guru bergerak. Nanti kalau ada pendaftaran saya dorong untuk bisa ikut daftar. Kemudian yang sudah menjadi guru penggerak, ilmu-ilmu yang didapat silakan diimplementasikan di satuan pendidikan kita. Kemudian rekan-rekan yang sekarang sedang menjalani proses pendidikan guru penggerak tetap semangat, jalani dengan sebaik-baiknya. Tugas-tugas yang harus diselesaikan dikerjakan dengan baik, atur waktu atau manajemen waktu yang sebaik-baiknya sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik tugas utama sebagai pendidik berada di tengah-tengah anak didik kita atau murid kita, maupun tugas kita yang mengikuti pendidikan guru penggerak ini bisa berjalan dengan lancar semuanya. Ya. Dengan demikian saya mengucapkan puji syukur alhamdulillah kepada Bapak Abdul Latif yang akan mendiseminasikan ilmunya ini kepada kita. Ya. Oleh karena itu mari kita kegiatan ini kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian Bapak Ibu yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Sukadi yang sudah berkenan untuk membuka kegiatan diseminasi budaya positif dari salah satu program calon guru bergerak angkatan 10, yaitu dari Bapak Abdul Latif. Dan ada beberapa poin yang tadi disampaikan Bapak Kepala Sekolah dan ini sangat bermanfaat buat kita semuanya. Selanjutnya kita masuk ke agenda inti, yaitu kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan sepenuhnya oleh Bapak Abdul Latif. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, mohon izin berdiri Bapak dan Ibu, Pak Kati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Wedung yang berkenan hadir pada pagi hari ini untuk bisa memberikan sambutan dan pembukaan acara diseminasi saya, yakni Bapak Sukadi SPD MPD. Yang saya hormati kepada Bapak dan Ibu guru, rekan sejawat dan juga karyawan dari TU atas waktunya, atas kesempatannya panjenengan semuanya bisa hadir dalam rangka untuk bisa menjadi peserta diseminasi saya sebagai tugas calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Wedung. Saya kira tidak perlu perkenalan kepada Ibu, karena saya sudah familiar dengan panjenengan semuanya. Pada konsep ininya saya akan menyampaikan aksi nyata saya di modul 1.4 ini merupakan perjalanan pendidikan guru penggerak. Nanti Bapak Ibu yang akan melaksanakan guru penggerak, pendidikan guru penggerak akan mengalami hal demikian. Jadi inilah nanti hasil transfer ilmu dari para fasil dan PP yang sudah saya tangkap dari beberapa modul. Saya simpulkan sebagai berikut. Yang tentang budaya positif Bapak dan Ibu. Jadi budaya positif ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadi, sudah kita laksanakan. Setiap hari sudah kita laksanakan. Namun bentuknya seperti apa mungkin kita tidak terlalu mengetahui dengan pasti begitu. Nah, ini merupakan hulu dari berbagai macam model sekolah Bapak dan Ibu. Sebagai contoh, Bapak Ibu mungkin tahu adanya sekolah siaga kependudukan, ada sekolah ramah anak, sekolah nyaman, aman dan nyaman itu, ada sekolah sehat, ada sekolah diwiyata dan sebagainya. Ini merupakan wujud dari budaya positif yang merupakan hulu dari segalanya, begitu. Nah, oleh karena itu mari Bapak dan Ibu kita berkomitmen bersama untuk meningkatkan atau untuk implementasi budaya positif yang ada di sekolah kita.
Nah, adapun inti dari konsep budaya positif itu ada beberapa, ada 8 Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah perubahan paradigmanya. Kita rubah dulu paradigmanya, kita berubah yang mulanya konvensional secara berpikir, kita open minded, kita terbuka terhadap segala perubahan, segala perubahan dari sesuai dengan pangsa pasarnya. Kalau saya kemarin dapat ilmu dari Pak Kadi, sesuai dengan pangsa pasarnya, sesuai dengan zamannya, sesuai dengan kodrat zamannya. Jadi perubahan paradigma ini perlu Bapak Ibu. Jadi perubahan itu mutlak atau hakiki, harus kita laksanakan. Siapa yang mau berubah pasti akan terlindas oleh zaman. Nah, yang pertama itu adalah paradigma, perubahan paradigma. Yang kedua adalah sisi positifnya. Maka setelah kita berubah paradigmanya, kita inputkan, kita masukkan, kita sisipkan disiplin positifnya sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal dan kebutuhan dasar dari manusia itu sendiri. Karena apa? Karena poin selanjutnya adalah motivasi perilaku seseorang atau murid kita itu dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar manusia masing-masing. Jadi Bapak Ibu, panjenengan melakukan hal sesuatu itu pasti punya motif di situ. Sebagai contoh, Bapak Ibu berangkat dari pagi dari rumah jam 6, seperti Pak Agus contohnya, jam 6 dari rumah ke sekolahan, itu kalau tidak ada motifnya tidak akan terjadi Bapak dan Ibu. Motifnya apa? Di sisi lain dia sebagai ASN adalah sebagai profesional, ada dia ibadah secara lahiriahnya, ya. Jadi itu sebagai wujud bentuk dari kebutuhan dasar dari Pak Agus salah satunya ya. Ada motifnya, motivasi perilakunya ada di situ. Terus yang kedua, motifnya adalah kebutuhan. Bisa jadi kebutuhan. Karena kalau Pak Agus nanti atau murid nanti tidak berangkat, maka presensinya tidak masuk, maka hal yang lain akan berdampak juga konsekuensinya. Itu adalah motivasi perilakunya. Terus yang kedua, posisi kontrol guru. Nah, ini penting Bapak dan Ibu. Nanti kita akan diskusi banyak ya terkait dengan apa yang sudah kita lakukan di sekolah ini sudah benarkah menurut Ki Hajar Dewantara, sudah sesuai on the track kah sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara atau tidak, nanti kita akan bahas satu persatu. Terus setelah itu pembentukan keyakinan kelas dan terakhir adalah segitiga restitusi. Kalau segitiga restitusi ini saya yakin Bapak dan Ibu terutama nih audiens saya Pak Kadi, saya memang sengaja ambil dari kesiswaan Pak Kadi karena yang berdampak langsung terhadap di siswa nantinya. Ini merupakan agen saya hormat dengan beliau-beliau ini Pak Kadi. Gitu. Nah, segitiga restitusi ini Bapak dan Ibu, kalau dalam kepolisian itu namanya restoratif justice kalau yang saya pahami. Sekarang di kepemimpinan yang sekarang ini namanya adalah restoratif justice. Jadi semua perilaku kalau itu bisa diperbaiki, ya bisa diperbaiki. Tidak perlu dengan hukuman, tetapi bisa diperbaiki dengan konsekuensinya. Jadi tidak perlu kita berikan hukuman kepada siswa, tetapi kita juga akan berikan bagaimana cara mereka untuk bisa memperbaiki dirinya. Itu adalah segitiga dari restitusi. Nanti kita akan bahas secara detail Bapak dan Ibu. Mohon bisa nanti bertanya kalau memang ada penjelasan saya yang kurang mengena begitu. Nah, sekarang Bapak Ibu, pembelajaran paradigma baru. Jadi pada intinya adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Kalau ada bahasa Inggrisnya different, Ibu mulia. Different itu artinya berbeda Bapak dan Ibu. Itu sesuai dengan konsep psikologi modern sekarang ini. Perkembangan anak itu tidak sama. Perkembangan psikologi seseorang, perkembangan psikologi seseorang siswa terutama itu tidak sama Bapak dan Ibu. Ya, maka kita dulu pernah disampaikan oleh Pak Kadi, kita pada awal semester ataupun di setiap mapel diminta untuk membuat asesmen diagnostiknya. Nah, karena apa? Untuk mengetahui gaya belajarnya seperti apa, bakat dan minatnya bagaimana. Karena apa? Untuk memfasilitasi mereka terhadap perbedaan-perbedaannya. Sebagai contoh Bapak dan Ibu, ada anak kita yang di dalam kelas, mohon maaf ya, saya mengamati saja tidak akan menyebutkan nama. Ada anak kelas kita yang pada saat di jam pelajaran itu dia tidur, tetapi pada saat jam olahraga dia sangat aktif, sangat suka sekali, ya semangat sekali, antusias sekali, dan dibuktikan dengan prestasinya bisa ada dari sepak takraw,
ya, ada volley, ada futsal dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan bakat dan minat dari mereka dan harus kita fasilitasi, akomodasi. Kita tidak boleh justice, tidak boleh judgment seseorang itu, wah si A itu kalau di dalam kelas itu tidak diatur, nilainya jelek. Karena apa? Bisa jadi gaya belajar mereka tidak sama dengan teman-teman yang lain. Gaya belajar bakat dan minat mereka tidak sama, Bapak dan Ibu. Maka tidak boleh justice seseorang dalam artian murid di sini mereka bodoh atau kurang pinter, itu tidak boleh ya. Apalagi sing mbok iso niki apa sih kok telat terus bisa nyetrum apa ora umpamanya gitu. Nah, salah satunya ya. Nah, itu jadi itu udah kita rubah dulu Bapak Ibu, mindset kita, pola pikir kita, paradigma kita harus paradigma yang baru. Nanti ada William Glasser yang akan membuka pikiran kita bagaimana sih paradigma baru itu, dan tujuannya adalah profil pelajar Pancasila. Ini kalau dalam PAIS, dalam secara tasawuf ini ya, ini akhlakul karimah salah satu di dalamnya. Juga pinter ya, intelijen, intelektualnya tidak juga ada di situ. Nah, ada di sini Bapak Ibu profil Pancasila kalau kita nyanyikan ya. Di sini ada profil pelajar Pancasila, beriman bertakwa, kebinekaan global bergotong royong, mandiri dan mandiri dan bernalar kritis. Ya, gitu ya. Itu jadi ada 6 Bapak Ibu dimensi profil pelajar Pancasila. Nanti biasanya kalau saya ingat itu dinyanyikan. Tadi saya kok mungkin grogi Bapak Ibu dengan Bapak Ibu gitu ya. Biasanya kalau di kelas kami di Lokakarya itu saya diminta nyanyi di depan kayak gini. Nanti Bapak Ibu akan hal yang sama. Nanti kalau pada saat di pendidikan akan senang-senang, akan refreshment. Apakah tadi benar? Pada saat dulu saya mau tanya Pak Kadi nanti kalau di Loka itu nanti harus menggelap LK Sepaneng atau bagaimana Pak Kadi? Enggak, justru di situ adalah refreshment seorang CGP dalam pendidikan guru penggeraknya. Jadi ayo Bapak Ibu, bagi yang belum, semangat untuk bisa mendaftar dan lolos. Nanti akan didampingi oleh PP kita juga baik ya, ada di sini semuanya, dan hebat semuanya. Nah, ini Bapak Ibu, ini paradigma baru. Sebelum kita masuk ke decision positif, kita rubah dulu paradigmanya bahwa seorang murid itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Tidak boleh kita samaratakan. Kalau nilainya, asesmennya sama semua, seharusnya tidak boleh. Maka kita ada pembelajaran yang namanya diferensiasi. Boleh kontennya, boleh produknya, ya, gaya belajarnya pun akan bisa kita fasilitasi dengan diferensiasi ini, Bapak Ibu. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini dia Bapak Ibu. Ada teori yang dulunya kita abaikan, sekarang kita anut atau sekarang kita kembalikan sesuai dengan gaya perubahan zamannya atau kodrat zamannya. Jadi miskonsepsi terhadap teori kontrol oleh William Glasser, Bapak dan Ibu. Siapa William Glasser? Dia adalah penemu dari teori kontrol tersebut. Nah, ini Bapak dan Ibu, ilusi bahwa ilusi itu bayangan kita saja itu tidak justru terbalik begitu. Artinya terbalik. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Ya, tidak sepenuhnya seorang murid itu bisa kita kontrol. Contohnya, besok berangkat jam 7. Kalau motivasi perilakunya tidak dibenahi, motivasi intrinsiknya yang ada di dalam itu tidak dimunculkan, dan hanya mereka takut terhadap hukuman atau motivasi ekstrinsiknya, maka tidak akan tercapai Bapak itu. Pengontrolan itu tidak akan bisa. Kalau panjenengan contohnya, besok kue ramangkat, takon push up, umpamanya gitu. Karena dia takut hukuman, itu muncul hanya ada motivasi ekstrinsiknya. Karena dia takut hukuman, maka dia berangkat. Setelah dia lulus sekolah ini, dia akan kembali riset Bapak dan Ibu. Karena apa? Dia tidak muncul dengan sendirinya, tidak bisa menghargai dirinya sendiri, tidak bisa memperbaiki dirinya sendiri dengan motivasi intrinsiknya. Itu yang menjadi PR buat kita Bapak Ibu. Ayo mari kita rubah. Memang saya pernah tanyakan ke PP saya, Pak,
kalau 1-2 orang punya komitmen yang sesuai dengan pemikiran Kehadi ini, apakah itu disiplin positif maupun segitiga restitusi, apakah bisa terwujud Pak pemikiran seperti itu? Ya intinya jangan patah semangat. Semuanya harus kita punya komitmen yang sama untuk bisa merubah produk yang baru dan menggunakan segitiga restitusi ini untuk menyelesaikan perbaikan perilaku dari siswa tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Bapak Ibu pasti pernah, ataupun karyawan TU juga pernah, gitu ya. Kalau pada saat ada seseorang kita berikan pujian, contoh, wah Pak Setio nilainya bagus-bagus, hebat-hebat, itu. Nanti kalau nilainya bagus, saya akan berikan uang nih 100.000. Contoh, gitu kan. Ada lagi di dalam kelas, nanti Mbak Siti namanya. Mbak Siti Siti Rahma namanya. Kalau pada saat nanti nilaimu kalau 90, maka saya akan berikan jajan di kantin. Itu adalah penguatan positif Bapak Ibu. Tetapi Bapak dan Ibu, ternyata saya dapat ilmu banyak, saya dari fasil saya bahwasanya penguatan hal seperti ini tidak selamanya akan bertahan lama. Karena dia hanya muncul motivasi ekstrinsiknya. Dia memiliki berperilaku, dia punya motif berperilaku karena ada sesuatu. Contoh, besok tak buat program yang baik biar disanjung oleh Pak Kadi namanya. Itu adalah motivasi ekstrinsik. Kalau Bapak dan Ibu dan saya terutama ini PR buat saya membuat program karena hanya disanjung, maka keberlangsungan itu tidak akan nyata, tidak akan lama oleh Pak Ibu dan sekali tadi. Karena apa? Sekali beliau itu tidak menyanjung kita, maka semangat kita akan turun. Begitu, Bapak dan Ibu. Jadi tujuan kita salah satunya di sini motif adalah memunculkan motivasi intrinsiknya agar dia itu memperbaiki lakunya sendiri, bukan kita memperbaiki lakunya anak. Gitu, dia sendiri. Nah, dengan cara bagaimana? Salah satunya adalah segitiga institusi. Terus ada lagi ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ini termasuk bullying kepada Ibu, verbal. Sebagai contoh saya alami sendiri. Saya sendiri di sekolahan, saya dulu fisik juga pernah. Saya pada saat mohon maaf ini suatu kegiatan saya terlambat, saya dihukum dengan cara bagaimana? Diinjek perutnya, berjalan oleh Pak Satpam dulu, masih ingat saya. Dan pada saat itu saya trauma terhadap kegiatan tersebut. Hal ini yang sama Bapak dan Ibu. Kalau panjenengan ada program sesuatu, dengan kritik dengan habis-habisan, apalagi di depan banyak orang, begitu. Siswa tersebut kita kritik di depan banyak orang dan justru mempermalukan mereka. Nah, itu akan membuat rasa traumatik bagi mereka. Termasuk bullying juga karena dilakukan secara bersama. Karena kita sebagai seorang guru, kita punya power, punya kekuasaan, lalu kita kuasai, kita rendahkan harga diri seseorang di depan banyak orang, itu termasuk bullying. Nah, itu tidak boleh. Terus yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa berat memaksa. Kita kan dewasa Bapak Ibu, kita memaksa seseorang tidak bisa. Karena apa? Suatu kontrol diri itu dilakukan oleh dirinya sendiri. Sebagai contoh Bapak Ibu, di dalam genggaman itu di William Glasser menyatakan bahwasanya teori itu bisa saja terjadi seperti genggaman. Saya punya uang nih Bapak Ibu. Saya punya uang hanya untuk ini saja. 100.000 hanya untuk kebutuhan saya selama 1 tahun umpamanya. Ya 1 bulan ya, 1 bulan. Saya diminta Pak Eko, Pak Latif, saya minta uangnya. Ini di genggaman saya Pak. Dipaksa oleh Pak Eko. Karena saya butuh, karena saya punya kebutuhan dasar, saya punya motivasi. Kenapa saya pertahankan? Maka saya tidak akan membukanya. Begitu. Jadi kontrol paksaan seseorang itu tidak berlaku efektif kepada Ibu ternyata. Itu. Nah, sampai sini mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu? Adakah yang mau ditanyakan atau lanjut? Lanjut dulu ya. Terus nah ini dia paradigma yang sebelumnya stimulus respon berubah ke teori kontrol Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu, kalau lihat sini ya. Baik. Yang pertama, respon ini yang paradigma yang lama Bapak Ibu. Lama ini yang baru.
Yang lama bagaimana? Realitas atau kebutuhan itu sama, kita sama. Contohnya Bu Chandra butuh uang, saya butuh uang, sama ya kan. Bu Chandra butuh pengakuan, saya butuh kesenangan. Itu kan berbeda. Nah, itu yang terkontrol itu berbeda, tidak sama. Ada yang Pak Setio butuh kesenangan, saya butuh kebebasan. Itu kebutuhan dasar hidup seseorang itu berbeda, jadi tidak bisa samakan. Begitu. Contohnya, kue ini wis di mobil kok saya guru sulo. Kenapa? Kebutuhan dasar seseorang itu berbeda, Bapak Ibu. Kepuasan seseorang kita berbeda, Bapak Ibu. Mungkin Pak Agus punya mobil sudah bangga. Mungkin kalau Bu Rahma berbeda. Alah, mobil biasa, kayak gitu kan? Nah, semua seperti itu. Nah, itu lah Gendelivina. Alah Supra. Itu contoh Bapak Ibu. Jadi kebutuhan kita tidak sama. Jadi jangan sama ratakan. Gitu. Terus kalau teori kontrolnya adalah kualitas atau kebutuhan kita berbeda. Kepuasan kita itu berbeda-beda. Terus selanjutnya adalah semua orang melihat hal yang sama. Hal yang sama kita lihat. Contoh nih, saya semacam kita kayak global Bapak Ibu ya. Kita global. Kita tunjukkan jadi satu di sini. Dari Bu Mul, dari Pak Kadi, dari saya, dari Pak Eko, dari Pak Is, Bu Chandra, Pak Bagus dan sebagainya. Itu akan melihat sudut pandang yang berbeda, sesuai dengan perspektifnya berbeda. Jadi tidak boleh kita samakan. Anak juga sama Bapak Ibu. Melihat mata pelajaran saya mungkin tidak menyenangkan. Begitu. Ada yang juga senang. Itu hal yang lumrah. Maka kita harus refleksi apa sih yang menjadi kesenangan bagi mereka agar kita bisa memenuhi kebutuhan mereka apa. Baik itu kayak belajarnya kita rubah, metodenya kita rubah, strateginya kita rubah, atau bagaimana cara bermain atau seperti apa. Maka itu loh Bapak Ibu, PR kita banyak itu. Saya terutama Bapak Ibu, bukan Bapak Ibu, bukan saya Bapak Ibu. Saya kira saya hormat karena Bapak Ibu semuanya sudah hebat jadi guru di sini. Terus yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ternyata Bapak Ibu, kalau secara teori kontrolnya itu adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini maknanya toleransi. Contoh nih, ada anak, Pak, agama X itu kan salah Pak. Mohon maaf, menyimpang Pak. Saya kira seperti ini. Tetapi kalau kita dengan perspektif orang lain kan berbeda. Kita juga sama. Memandang sesuatu itu pasti berbeda. Maka kalau terjadi suatu perubahan pendapat, opini di dalamnya, kita harus open minded Bapak Ibu. Apa sih yang dimaksud oleh dia? Apa sih kebaikan yang dimunculkan oleh si dia? Atau di dalam pembelajaran modul saya ini adalah inquiry apresiatif. Seseorang yang jelek pun Bapak Ibu, perilakunya pun karena dia punya motif pasti punya kelebihan di dalamnya. Maka perubahan visi atau baca perubahan itu salah satunya adalah kita mengenali potensi yang ada di diri kita. Walaupun saya ini bodoh, pasti saya punya kelebihan. Apakah itu? Saya punya burung, saya bisa ngengoni burung. Itu kan kelebihan saya. Saya punya peternakan Bapak Ibu kan gitu ya. Jadi itulah kelebihan-kelebihan yang bisa kita naikkan lebih untuk menutupi kekurangan suatu instansi kah, individu kah, kelompok kah, seperti itu. Jadi benar bahwa Pak Kadi menyampaikan bahwasanya kalau kita membuat suatu komunitas belajar, suatu program, suatu komunitas belajar, ya di dalamnya menginisiasi membuat ide itu mudah Bapak Ibu, tetapi yang merawat keberlanjutan itu yang disebut komitmen bersama. Nah, kalau tidak punya teori kontrol ini Bapak Ibu, berat. Suatu forum, saya mendapatkan Pak Setio contohnya, Pak, BPDB kebetulan gini Pak, Pak Setio punya B. Kalau kita nggak sama-sama punya berpikir dewasa, punya toleransi di dalamnya, sudut pandang apa sih Pak Setio itu, saya apa sih sudut pandangnya, dan tidak saling menghargai, bentrok terus gak bakal bisa merawat dalam tim ke BPDB tersebut. Anak juga sama Bapak Ibu. Ini berlaku. Saya contohkan kepada kita karena kita akan bisa menganalogikan itu kepada anak juga. Terus selanjutnya adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dia terlambat gitu. Kowe kok telat terus semuanya. Sing mbok duweni sone iki apa? Ya.
itu penghukum Bapak Ibu. Kalau di sini nggak ada Bapak Ibu, alhamdulillah. Oh Pak Eko sana ya. Gitu ya. Tetapi ternyata semua perilaku itu punya tujuan. Dia terlambat itu coba kita gali dulu. Apa sih Mbak, contohnya nih Mbak X ya, Mbak Ani kenapa terlambat itu? Coba ceritakan sama Pak Latif gitu. Lalu tanyakan apa sih kebutuhan yang ingin dipenuhi Mbak itu apa? Kita cari kebutuhan dasarnya, baru kita masukkan konsekuensi ataupun segitiga restitusinya. Jadi ada 3 tahapan segitiga restitusi nanti Bapak Ibu. Jadi semua pasti punya motif Bapak Ibu. Sejelek pun, kalau di contohnya tadi ada anak tadi yang dia punya motif apa salah satunya? Bisa kebebasan, bisa kesenangan, nah atau motivasi ekstrinsik tadi yang ditakuti. Itu salah satunya itu. Nah, tetapi kalau segitiga restitusi ini pernah ditanyakan kepada saya, apakah kalau 1 kali sudah di restitusi 2 kali, apakah akan bisa berubah? Saya menyatakan bahwasanya segitiga restitusi itu bersifat unlimited, kecuali sudah pada ranah yang lebih tinggi atau ranah hukum. Itu sudah atau ya itu kriminal. Nah itu baru kita tidak bisa sendiri dan kita limpahkan kepada hal yang berwenang. Tetapi selama itu mengubah perilakunya, ya atau mengubah yang bisa restoratif dan tadi, maka bisa kita gunakan segala restitusi itu. Terus orang lain bisa menurut saya tadi sudah saya sampaikan, hanya Anda yang bisa menurut saya. Kita tadi uang tadi ya Pak Ibu, hanya kita yang bisa menurut diri kita, bukan orang lain. Maka motivasi intrinsik itu menjadi penting bagi kita. Terus yang terakhir Bapak Ibu, model berpikir menang kalah, model berpikir menang-menang. Kalau kita dulu ingin menguatkan pendapat biar orang lain kalah, baiklah pendapatku yang mesti terima. Anak juga sama, tidak boleh demikian. Maka kita rubah win-win solution. Kita tahu kebutuhan mereka apa, kebutuhan saya tahu apa, dan kita fasilitasi bersama. Jadi win-win solution, semuanya akan memiliki hak yang dipikirkan oleh seorang pendengar tadi. Itu yang penting juga Bapak Ibu. Nah ini adalah teori dari kontrol yang merubah paradigma kita, jadi paradigma yang akan baru, apalagi menjelang generasi 45 ke depan, generasi emas yang notabene Indonesia akan menjadi negara yang maju seperti Cina, seperti Amerika, India. Yang sekarang ini dia Bapak Ibu. Yang sekarang ini dia. Nah, itu adalah bonus demografi. Manakala Bapak Ibu, saya sebagai seorang pendidik tidak bisa memberikan kualitas belajar yang baik, maka outputnya, profil lulusannya akan buruk. Nah, itu akan berdampak juga kepada bonus demografi itu. Bukan menjadi bonus demografi, justru menjadi bencana demografi. Seperti contohnya yang saya tahu itu Brasil, ya itu salah satunya yang gagal dalam menyiapkan generasinya menuju ke generasi emas itu. Nah, salah satunya apa Bapak Ibu yang bisa kita terapkan adalah disiplin positif. Ini sudah saya tebal-tebalkan ini Bapak Ibu. Ini adalah kata kuncinya Bapak Ibu. Jadi disiplinnya artinya adalah belajar di situ, mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab atas apa yang dilakukan berdasarkan nilai yang diyakininya. Dia mempertanggungjawabkan terhadap apa yang diyakininya. Maka yang perlu kita tanamkan adalah nilai-nilai kebajikan tadi. Nilai-nilai kebajikan universal yang semuanya sama. Contoh jujur, adil, ya, percaya diri. Itu adalah salah satu contoh-contoh nilai kebajikan yang semua memandang itu adalah sama. Kalau contohnya tidak jujur namanya tidak jujur ya Bapak Ibu ya. Kalau itu kita tanamkan, kita sepakati bersama. Kata sifat dari tidak jujur itu, berarti kan kita tidak setuju. Setuju betul dengan ada seorang yang tidak jujur? Tidak setuju ya. Maka itu bukan kesepakatan atau kebajikan nilai-nilai universal. Begitu. Nah, disiplin positif ini merupakan satu cara Bapak Ibu penerapan disiplin ini yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, motivasi intrinsiknya muncul. Nah, tanpa
tadi motivasi intrinsiknya muncul apa dengan penghargaan, dengan ancaman untuk hukuman. Ini adalah yang saya tebalkan di bawah ini adalah motivasi ekstrinsiknya, tetapi kalau menurut saudara ini adalah motivasi intrinsiknya. Yang paling mendasar itu adalah motivasi intrinsiknya, kesadaran. Jangan kita ubah kepada kita hukum pasti mereka akan menerima kita. Ya, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Tetapi setelah itu nanti lepas dari semua kita, sudah dia akan mengekang terhadap hukuman. Bahkan dia termasuk korban dari bullying. Jadi tujuan kita adalah mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki nilai motivasi intrinsik. Itulah tujuan dari disiplin positif ini. Menurut saya, menurut kajian dari berbagai yang saya tanyakan adalah demikian. Gitu, Ibu. Baik, kita lanjutkan lagi. Apa sih nilai kebajikan Bapak Ibu yang tadi kita sampaikan di disiplin positif? Banyak Bapak Ibu. Ada profil pelajaran Pancasila, ada 6 aspek di dalamnya. Ada IPO, Primary Years Program atau PIP, ada Training atau Life Skill Bapak dan Ibu. Contoh kalau pelajaran Pancasila sudah saya nyanyikan tadi ya, ada beriman dan bertakwa kepada Yang Maha Esa sampai dengan bertindak kritis. Itu adalah tujuan dari profil pelajar kita atau tujuan dari pembelajaran yang ada di Gajah Demantar, salah satunya Guru Merdeka begitu. Terus ini IPO, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri. Ini kan kita sepakat semua Bapak Ibu. Ada enggak nilai yang ada di sini yang kita nggak sepakati? Secara universal dunia pun sepakat ya Bapak Ibu? Sepakat. Kan semua baik di sini. Kecuali situ adalah tidak jujur semuanya. Nah itu kan tidak bisa sepakat. Nah maka nilai ini yang nanti kita tanamkan kepada siswa dengan disiplin positif, dengan cara-cara yang lebih humanis. Gitu Bapak Ibu. Nah gitu, oke. Baik, lanjutkan. Lebih cepat lebih baik. Nah ini adalah kebutuhan dasar dari manusia. Jadi segala sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, dalam rangka apa? Pemenuhan kebutuhan dasar seseorang. Jadi semua orang itu pasti punya kebutuhan dasar yang berbeda. Apa saja kebutuhan dasarnya? Ini. Nah, ini dia. Yang pertama bertahan hidup. Tadi Pak Agus berangkat jam 6 dari rumah agar nanti bisa presesinya baik. Motivasi TPP-nya cair, itu akan gratis. Itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Manusia, siswa juga sama Bapak Ibu. Dia terlambat karena dia pengen membuat sesuatu, membawa jajan dari rumah. Dia punya motivasi, dia terlambat karena apa? Karena dia punya kebutuhan hidup di dalamnya, bertahan hidup di dalamnya, salah satunya. Jadi makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Ini pasti. Ini kalau kita dalam biologi Bapak Ibu, ini termasuk 5 karakter yang dimiliki oleh hewan juga. Coba hewan Bapak Ibu. Ayam saja saya. Ayam kalau dia punya anakan, kita gusah anakannya, mbaknya ikut itu adalah Bapak Ibu. Nyerang kita ada. Nyerang ya, melindungi ya. Itu adalah satu bertahan hidup, kebebasan dan penguasaan. Jadi seseorang itu punya kebutuhan dasar yang berbeda, kita tidak boleh samakan. Dan dimiliki juga oleh hewan. Ini insting alami dari Tuhan Yang Maha Esa kepada kita. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Contoh nih, saya mau mampir ke mau berkumpul dengan orang-orang hebat seperti Bapak Ibu semuanya. Kalau Bapak Ibu semuanya yes kepada saya, bagi sompos sih semuanya. Atau ada ya gitu. Nah itu juga sering ya. Itu bullying Bapak Ibu ya. Nah, secara jelas itu bullying. Nah, terus karena saya ingin diterima Bapak Ibu oleh panjenengan, alah kowe iki ra enak kok. Kowe iki ra duit kok. Kowe iki wong miskin kok. Ada anak yang seperti itu umumnya. Nah, tidak boleh Bapak Ibu. Terus yang ketiga adalah penguasaan Bapak Ibu. Dia punya darah teritorialnya juga. Kalau panjenengan punya rumah diganggu oleh tetangganya pasti marah enggak? Marah. Punya rumah kentangnya dibalengi tonggone maunya. Atau motornya diambil maunya. Kan juga marah. Itu hal yang lumrah bagi kita. Karena kita memiliki kebutuhan dasar sebagai penguasa tadi. Terus harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan dengar. Contohnya lagi ada harga diri Bapak Ibu. Kalau kita di anak seseorang anak kita panggil,
di depan siswa lain, kita hancurkan harga dirinya. Mohon maaf ya, kata-kata kasar nggak boleh ditiru ya. Kowe iki ora pinter, ora duit, wis sekolah nih, ora bagus, ora bagus, wis diterima semakin nih, wis bejo, malah kowe kok umpamane telat terus, kowe iki ora gelem ngecek tugas, ora turu tok. Gitu. Harga diri seseorang itu dihancurkan kepada teman-teman yang lain, Bapak Ibu. Dia punya insting bahwa dia punya penguasa, rasa penguasa. Jika harga dirinya dihancurkan, maka traumatik juga muncul, rasa dendam juga muncul di situ. Dan disisipkan apapun Bapak Ibu, tidak akan nyambung. Karena dia merasa sudah tidak dihargai di situ. Gitu. Jadi inilah pentingnya kita saling menghargai Bapak Ibu. Terus kebebasan, mandiri, memiliki pilihan pencobaan yang baru, mampu mengendalikan arahnya. Ini nanti kaitannya dengan inovasi Bapak Ibu, inovatif di dalamnya. Yang terakhir, kesenangan, itu bermain, humor, antusiasme, tertawa. Jadi kalau ada di dalam kelas itu kok Pak saya suka bermain, memang itu dia punya kebutuhan dasar adalah kesenangan. Dan ini Bapak Ibu, pentingnya pembelajaran diferensiasi itu adalah ini untuk memenuhi kebutuhan dasar dari murid kita. Tuh. Baik, lanjutkan. Ini dari ada dua motivasinya Bapak Ibu, yang motivasi dari perilaku manusia, yang pertama motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Kalau ekstrinsik itu berdasarkan dia takut karena ketidaknyamanan, menghindari hukuman. Yang kedua adalah agar dia mendapatkan imbalan. Contohnya, saya mau maju ke depan karena biar saya dapat uang dari Pak Latif. Oh, saya tidak mau masuk sekolah nggak ingin terlambat karena takut sama Pak Eko di depan gerbang. Itu adalah motivasi dari ekstrinsik. Nah, gitu contoh Pak Eko. Kalau Pak Eko di sini baik, saya ya. Terus yang kedua adalah motivasi intrinsiknya. Dia mau berangkat sekolah tidak telat karena dia menghargai dirinya sendiri. Oh, saya itu jadi orang yang baik. Saya itu ingin jadi orang sukses. Maka saya ingin berlaku sesuai dengan orang-orang yang sukses. Nah, itu dia. Yang diharapkan kita bersama seperti itu ya Pak ya. Semua. Nah, caranya bagaimana nanti kita diskusikan Bapak dan Ibu. Gitu. Berarti kita satu visi nih Pak. Berarti sudah dirubah ya paradigmanya Pak ya. Ekspektasinya seperti itu. Oh, ekspektasinya. Kenyataannya? Realitanya berbeda. Oh ya, nanti saya kan. Baik. Siap. Baik, lanjut Bapak Ibu. Terus, nah ini dia. Ini nanti yang sudah kita laksanakan. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Ada perbedaan di dalamnya. Kalau hukuman, Bapak Ibu, tiba-tiba contoh, nanti kalau dia di upacara bendera, kamu tidak pakai atribut lengkap, tidak pakai topi, silahkan maju ke depan. Maju ke depan. Ya. Secara langsung dia akan ditontonkan banyak orang di situ. Ditambah lagi pada saat itu, ditambah lagi dengan cercaan kalimat-kalimat verbal kita yang kurang baik namanya. Itu termasuk dalamnya hukuman. Karena korelasinya tidak sesuai dengan apa yang diperbuat. Kalau itu bentuknya adalah orang duwe atribut, silahkan beli, nanti kita dampingi. Kalau tidak bisa, nanti kita bantu. Itu tetapi dia harus mengiur, harus ada konsekuensi di dalamnya. Itu namanya adalah konsekuensi. Begitu Bapak Ibu. Jadi perbedaan ini nyata Bapak Ibu. Dan tiba-tiba itu kalau hukuman, umpamanya kue telat, anu mesti WC. Saya kalau dulu lumrah Bapak Ibu, saya demikian. Kalau saya telat ngaji itu saya sering dibuat oleh Pak Ngaji guru saya itu proses IWC namanya. Dengan kata-kata mendapat berkah. Itu. Nanti kita bisa diskusikan. Jadi apa itu bentuknya. Terus yang terakhir adalah restitusi. Jadi dia kita gali Bapak Ibu. Apa sih perilaku yang bisa kamu munculkan untuk biar tidak melakukan hal yang sama. Lalu tetap kita sebagai manajer kita pantau, kita lihat perubahan perilakunya. Kalau tidak kita panggil lagi, kita restitusi lagi perubahannya itu. Maka tadi saya sampaikan
Segitiga restitusi itu unlimited. Ya Bapak Ibu, tanpa batas. Kecuali tadi batasannya, kalau dia sudah ke ranah hukum, itu akan berbeda penyelesaiannya. Nanti juga di ranah hukum akan ada restoratif justice juga, dikembalikan ke keluarganya untuk dibina. Kalau dia kurang dari 5 tahun kan begitu kan, untuk mengembalikan. Kalau di kepolisian, kalau dia bisa mengembalikan hak yang dirampas oleh orang lain tadi, lalu hukumannya kurang dari 5 tahun, maka akan diterapkan restoratif justice, sama dengan pendidikan Bapak Ibu. Bisa kok kita laksanakan. Kalau dia bisa memperbaiki lakunya dengan tidak mengulangi lagi, maka bisa digunakan restitusi ini. Itu penting Bapak Ibu. Terus, nah sekarang Bapak Ibu, posisi kontrol yang mana sih kita? Nah dari Bapak Ibu, mohon bisa tanggapannya. Kalau dari Bapak Ibu ada 5 nih. Posisi kontrol penghukum, pembatasan bersalah, teman, pemantau, manajer. Posisi mana Bapak Ibu jalannya? Dijawab di dalam hati saja dulu. Oke. Ada yang pertama penghukum, yang kedua pembatasan bersalah, yang ketiga teman, pemantau, dan manajer. Contoh nih Bapak Ibu. Nah, semuanya sesuai dengan kondisi Pak. Sesuai dengan kondisi Pak. Nah, bisa saya bisa penghukum, bisa saya bersalah, bisa pemantau, bisa juga manajer. Tergantung dari kondisi. Itu kalau kita sekarang. Tetapi ternyata sudah saya tanyakan berulang kali. Kalau saya melakukan pemantau Pak, tetapi penghukum Pak, tapi suatu saat akan berbeda lagi pembatasan bersalah sampai dengan manajer. Apakah perbolehkan itu? Seharusnya kita idealnya adalah sebagai manajer. Tetapi saya akui Bapak Ibu tidak mudah untuk bisa mengontrol diri kita untuk tidak marah, untuk tidak berkata kasar, untuk tidak, terutama saya. Maka setelah saya CGP ini, saya punya ilmu baru tadi saya bilang Pak Kati. Ada ilmu-ilmu baru yang kita tidak dapatkan dari bangku perkuliahan. Saya merasa masih kurang pintar, jadi saya ingin belajar ini bukan karena saya pintar maju, bukan Bapak Ibu. Karena saya ingin belajar. Saya sudah sampaikan kepada fasil saya, Pak, saya ini mohon maaf, tanda kutip bodoh. Jadi mohon dicerdaskan dengan cara apa? Saya sudah sampaikan di forum juga seperti itu. Begitu, ya Bapak Ibu. Nah sekarang begini, yang pertama penghukum. Tadi contohnya, Mbak Narni, kamu tidak memecahkan tugas, silahkan menulis Asmaul Husna 1000 lembar. Apakah konsekuensi, apakah hukuman, apakah bentuk dari perilaku tersebut itu bisa memperbaiki lakunya tidak Bapak Ibu? Apakah sesuai antara kesalahan dengan hukumannya tadi sama apa korelasinya Bapak Ibu? Tidak ya. Jadi tidak akan juga nanti kalau dia tidak menunjukkan tugas terus mengerjakan 1000 kali, terus nanti akan dia berlaku tertib lagi. Mungkin 1 kali 2 kali. Setelah itu nanti kembali lagi. Itu adalah motivasi extrinsic. Oke, wah Pak Is mengenal sekali kan, mau tanya banyak nih Pak Is. Terus yang kedua Pak Ibu, membuat rasa bersalah. Ya, kalau ini kata-katanya bagaimana Pak Ibu? Kowe iki ora tau ngerjain tugas, nilaimu elek. Pasti nilaimu elek. Nah, itu penghukum. Kowe telat terus rasa mangkat. Nah, itu hukuman. Kowe telat terus kalau prinsip BC itu hukum. Tapi kalau pembatasan bagaimana? Ayolah Mas Nadine, Mama nih Mama ya. Mas Nadine bantu hargai orang tua kalian yang sudah susah payah mencari uang untuk menyekolahkanmu. Gitu. Dia merasa bersalah dalam Ibu? Merasa. Justru dia akan nangis, atau nangis ya, bukan karena dia akan berubah jadi baik Ibu. Tetapi ini saya dapatkan dari ilmu dari kemarin dari Bu Wiwit pada saat saya ngobrol di ruangan. Bu, kalau seorang sudah merasa harga dirinya sudah jatuh, apakah dia bisa punya daya lenting untuk ke depan? Tergantung dari pendampingnya. Kalau Bapak Ibu ada anak kita yang sudah merasa harga dirinya jatuh karena bisa latar belakangnya, ya latar belakangnya bisa keluarganya, mungkin ekonominya,
atau mungkin dampak dari bullying baik di sekolahnya, maka tetap dia akan punya kesempatan daya lenting yang jauh lebih tinggi manakala kita punya guru-guru pendamping yang bisa memotivasi mereka. Ini bisa digunakan, tetapi kalau panjenengan tidak bisa tenis talk itu ya, bisa memberikan sugestinya, maka dia akan merasa down terus Bapak Ibu, merasa bersalah terus, merasa dia hina. Saya pernah berkunjung ke Magelang, ke rumah sakit DGJ itu, Bapak dan Ibu. Saya pernah menjumpai ada anak muda, dia itu kalau punya baju itu dibuka terus, perempuan, cantik orangnya, cantik. Saya tanya sama Pak yang perawatnya, saya punya dulu kan, mohon maaf ya, saya punya lah keluarga yang dulu, tapi sekarang sudah. Dulu saya pernah, jadi dia selalu dibuka, ditompang samping. Karena apa? Itu dampak dari bullying. Dia merasa bersalah, disalahkan, terus di sekolahnya disalahkan, terus dia merasa hina Bapak Ibu. Dan dampaknya sampai ke jiwa seseorang itu, atau kesehatan mental, kesmen itu, sampai dengan segitunya. Itu tadi membuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Ayolah bantu Pak Latif, disuruh sama katanya Pak Latif kok kesel lah nih terus yo. Masa nggak ada terus, ayo bantu Pak Latif sekali ini saja semuanya. Itu adalah sebagai teman. Terus yang keempat itulah pemantau. Jadi memantau itu tetap Bapak Ibu, contoh dia terlambat, sudah tahu belum konsekuensinya apa terlambat apa? Nanti belajar mandiri Bu di ruang guru atau membuat tugas mandiri, meresum itu kan sesuai dengan konteksnya juga. Dalam artian begini, karena dia telat, maka pembelajaran yang dia lakukan akan terlambat. Tidak punya kesempatan untuk belajar di dalam kelas. Maka dia minta untuk belajar secara mandiri, tapi dia harus didampingi. Kata kuncinya adalah pemantau itu harus mendampingi pihak yang terdakwa tadi bersalah tadi untuk memperbaiki lagunya. Yang terakhir sebagai manajer Bapak Ibu, kita tanya kenapa sih terlambat Mbak Mila? Alasannya apa? Coba ceritakan sama Latif begitu. Nah, kira-kira itu perbuatan baik atau buruk? Kalau buruk, bagaimana upayanya biar kamu baik lagi, biar kamu tidak mengulangi lagi, begitu ya. Bagi nanti Pak Latif kata dampingi ya, itu dengan kata-kata yang intonasi yang halus Bapak Ibu. Itu adalah sebagai manajernya, gitu ya, manajer. Nah, ini contoh, jadi posisi kontrol guru Bapak Ibu. Ini kasusnya terlambat Bapak Ibu. Kalau kita menghukum push up 20 kali itu menghukum. Silakan hormat di bendera 1 jam itu adalah menghukum. Kalau ini Bapak Ibu merasa bersalah, sudah berapa kali kamu menasihati kamu selalu saja kamu mengerjakan apa, dia merasa salah di dalamnya. Gitu. Pernah melakukan ini Bapak Ibu? Dua-duanya pernah enggak? Sering. Oke, ya. Ada masih ya, saya juga sama Bapak Ibu. Tetapi dulu seperti itu Bu. Oke. Bagus, sudah berubah bagus atau sudah masih sama seperti saya bagus? Ya, Masih. Kita masih. Oh, belum CGP berarti belum. Belum CGP. Oh, belum CGP. Kalau CGP berarti harus teladan lah. Bergerak. Jadi kita juga memang benar Bapak Ibu, Bumul, terutama Bumul, Pak Des, ya, ada Bu Novi juga di dalamnya yang sudah PGP itu secara tidak langsung dia punya tanggung jawab moral. Saya seperti Bapak Ibu, ya. Saya kalau telat saya juga malu sama Pak Gadi kok, ya. Nah, itu sama. Terus ini Bapak Ibu, yang dua teman Bapak Ibu. Ya udah tidak apa, Bapak minta tolong sekali ini saja ya, tolong jangan sampai terlambat lagi. Pernah ada Bapak Ibu, bagi teman? Nah, kalau pemantau Bapak Ibu, kamu sudah tahu konsekuensinya kan, dia terlambat, baiklah sekarang kamu belajar secara mandiri di ruang guru, Pak Latif dampingi, nah begitu. Pernah ada seperti itu? Enggak pernah. Keliling dulu. Minimal 1 kali pernah lah ya. Pernah. Ya, tapi yang paling banyak tadi yang mungkin apa Bapak Ibu? Nah ini. Saya juga. Tapi saya insya Allah insaf lah tentunya ini ya perubahan. Ya. Yang terakhir adalah manajer Bapak Ibu. Apakah kamu sudah tahu kesalahanmu pada saat Pak Latif panggil kok
Sudah tahu belum kamu kesalahannya apa? Pak dipanggil. Sudah alhamdulillah. Berarti BK Bu Rahma sudah punya ini Bapak Ibu sebagai pemanajer posisi kontrolnya. Hebat. Kita nah, bagaimana kamu bisa memperbaikinya, apa usahanya, mulai dari kapan kamu memperbaikinya gitu. Tetapi tetap harus dipantau. Maka Bapak Ibu, saya dapat inspirasi banyak dari Pak Kadi untuk membuat program namanya Pamong Karakter. Itu dalam rangka juga harus ini Bapak Ibu. Jadi biar kita punya kedekatan dengan emosional dengan mereka, kita hanya sebagai manajer saja. Kedepannya ekspektasi saya ke arah sana gitu. Tapi semoga Bapak Ibu lanjut sampai dengan baik lah nanti. Nah ini contoh Bapak Ibu, nanti tolong dijawab Bapak Ibu ya. Posisi kontrol apakah saya kecewa sekali dengan kamu? Membuat rasa bersalah. Terus kamu selalu tidak pernah bisa berubah. Menghukum. Ya sudah judgment itu Bapak Ibu. Yang ketiga, ayolah lakukan ini demi yang menghargai usaha ayah dan ibumu. Gitu. Karena dia merasa, waduh, ngomong tua pengertian acara ngomong di dulu itu pengertian, Mas ya. Ngomong tadi bocah itu pengertian. Nah, ngerteni wong tua usahanya angel, duwe sane traktor, beli kiyong. Kan enggak pernah nggih? Enggak pernah Bapak Ibu. Oh itu, nanti kita diskusikan. Ngomong ada Pak Kepala Sekolah di sini ya. Terus, kamu tidak akan mendapatkan nilai bagus jika kamu tidak belajar sungguh-sungguh. Ayo, kamu tidak akan mendapat nilai bagus jika kamu tidak belajar yang lain. Bisa jadi apa? Apa? Kalau tidak, jadi kamu tidak akan mendapat nilai bagus jika kamu tidak belajar sungguh-sungguh. Apa? Bisa jadi hukum ya. Ini kalimat saya sedikit kurang enak nih kalau ini ya. Terus yang terakhir, apa usahamu untuk bisa menyelesaikan masalah ini? Manager. Wah sudah Bapak Ibu. Nah sekarang kita mungkin satu lagi terakhir Bapak Ibu. Keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah ini ada pertanyaan dari saya. Mengapa keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas atau tata tertib? Adakah yang mau menjawab Bapak Ibu? Oke, Pak Bagus. Sama seperti kita punya keyakinan masing-masing. Di Indonesia banyak Islam, Hindu, Kristen. Ya, dalam memiliki keyakinan tidak perlu dipaksa. Nah, sama kalau ketika di kelas. Ketika di kelas, bagaimana keyakinan itu semuanya baik kan? Nah, bagaimana ketika kita seorang guru di dalam kelas memberikan keyakinan apa sih yang menjadi kebutuhan kelas kita untuk kita laksanakan pada belajar-belajaran di kelas. Super sekali Bapak Ibu. Ya, ulang sedikit sebentar lagi ya. Sebentar lagi. Tidak apa-apa. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, mengapa keyakinan kelas Bapak Ibu? Tadi saya sampaikan benar bahwasanya kalau kita sudah tahu hal apa yang sudah kita yakini, maka kita berlaku pun, bernafas pun akan sesuai dengan keyakinan kita. Tidak perlu kita paksa, tidak perlu kita hukum, tidak perlu, kita akan jalan dengan sendirinya pakai on the track seperti itu. Tetapi kalau peraturan kelas bentuknya negatif, ya, maka itu munculnya adalah motivasi ekstrinsiknya. Karena dia takut terhadap hukuman. Kamu harus disiplin, kalau nggak disiplin nanti diskors semuanya. Itu adalah motivasi ekstrinsiknya yang muncul. Tetapi kalau keyakinan kelas, maka yang diyakini secara bersama-sama, karena proses membutuhkan keyakinan kelas itu harus bersama-sama, Bapak. Tidak boleh satu orang guru memaksakan keyakinan kelasnya, itu tidak boleh. Maka harus bersama-sama. Itulah tadi mengapa keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas. Nah, untuk cara pembentukan keyakinan kelas Bapak Ibu, yang pertama kalimatnya itu bersifat abstrak dan berupa pernyataan yang universal. Jadi bisa melingkupi semuanya. Contohnya, iya memang ini saya Bapak Ibu. Jadi siapa? Saya kira dosen
dosen. Oh, jangan nangis. Ini tadi saya tidak akan itu karena apa? Nanti yang muncul ada motivasi eksis saya. Saya akan berlaku baik manakala dia dipuji bergumul. Nah, jadi dia dosen pinter lah gitu. Maka, ya pasti ada munculnya fotonya ini Pak. Jangan. Motivasi intrinsik. Nah, terus yang kedua Bapak Ibu, dibuat dalam pernyataan yang positif gitu ya. Jadi positif, tidak boleh negatif. Siswa harus berangkat, kalau tidak berangkat ada hukuman namanya. Itu negatif. Tapi kalau untuk yang dibuat pernyataan positif contohnya adalah berlaku jujur, adil, toleransi, menghargai pendapat orang lain, itu yang positif, menghargai universal. Terus yang ketiga, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Nah, pentingnya sekolah dan itu adalah kearifan lokal Bapak Ibu. Jadi nilai-nilai itu yang ada di Kabupaten Demak dengan nilai-nilai yang ada di Kabupaten Batang kah, yang lain kah, yang secara kearifan lokal itu memiliki nilai yang mungkin akan sedikit berbeda. Maka kearifan lokal itu perlu penting diselaraskan, diinternalisasi dalam proses kegiatan di sekolah pembelajaran juga. Terus yang terakhir adalah dengan melibatkan semua warga kelas atau warga sekolah atau warga kelas. Jadi boleh kalau kita laksanakan keyakinan sekolah juga ada seperti itu. Kalau saya tanyakan kemarin, itu dilibatkan semuanya apa bisa dalam bentuk visi sekolah atau dan misinya itu. Nah, terakhir Bapak Ibu, segitiga restitusi atau yang saya katakan kalau saya ingat terus itu adalah restoratif justice-nya pendidikan. Nah, ada 3 tahapan Bapak Ibu ya. Yang ini dulu pengertiannya. Jadi dia itu bisa memperbaiki kesalahannya mereka sendiri ya dengan cara bagaimana tadi ada 3 tahapannya. Agar apa? Dia menguatkan karakternya. Yang pertama adalah Bapak Ibu menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan yang sudah disepakati bersama. Itu adalah segitiga